Kita lanjut di bab 10 yaitu internet. Seperti yang kita tahu, istilah internet itu berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Sejarahnya terbentuk internet dimulai pada tahun 1969 dengan proyek yang disebut ARPANET. ARPANET dikembangkan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency, sebuah bagian dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan jalur komunikasi yang tidak mudah dihancurkan serta memudahkan kerjasama antar lembaga riset yang di seluruh negeri dan industri pertahanan. Dari sinilah jaringan ARPANET mulai terbentuk yang kemudian menjadi cikal bakal internet. Selanjutnya muncul Internetching Project, yaitu proyek lanjutan dari ARPANET. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan hasil yang telah dicapai agar media komunikasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem komputer yang tergabung di dalam jaringan. Vendor-vendor komputer kemudian ikut berpartisipasi dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk berbagai kebutuhan. Dari sinilah terciptanya internet seperti yang kita kenal sekarang. Dalam dunia internet dikenal istilah protokol internet yang disebut dengan TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Dengan adanya TCP atau IP, internet memiliki beberapa keuntungan. Pertama, internet dapat menggunakan jalur komunikasi yang sama dengan banyak pengguna pada waktu yang bersamaan. Paket-paket data tidak perlu dikirim secara bersamaan, sehingga jalur komunikasi dapat membawa berbagai jenis data dari satu tempat ke tempat lain secara efisien. Kedua, TCP atau IP memberikan fleksibilitas pada internet. Paket data yang dikirim bisa bergerak dari satu host ke host lain melalui berbagai jalur hingga mencapai tujuan akhir. Jika salah satu jalur tidak berfungsi, sistem akan secara otomatis mencari jalur alternatif. Dengan begitu, data tetap bisa sampai ke tujuan melalui rute lain. Ketiga, TCP atau IP dapat meningkatkan kecepatan transmisi data jika terjadi kesalahan pada pengiriman. TCP hanya meminta agar host pengirim mengirim ulang paket yang salah saja, bukan seluruh paket data. Hal ini membuat proses transmisi menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam sistem internet, setiap komputer memiliki alamat yang disebut alamat IP. Alamat IP terdiri dari angka biner 32 bit yang menunjukkan lokasi jaringan serta komputer di dalam jaringan tersebut. Router menggunakan alamat IP untuk menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuannya. Namun, karena angka biner sulit diingat, maka dikembangkan sistem Domain Name System atau DNS. DNS menyusun alamat internet dalam bentuk hierarki wilayah yang disebut dengan dominan seperti com, org, edu, dan sebagainya. Sistem ini mempermudah kita dalam mengakses internet karena bisa menggunakan nama bukan angka. Contohnya, kita cukup mengetik www.google.com atau http://www.google.com tanpa perlu mengingat deretan angka alamat IP-nya. Untuk mengakses internet, kita memerlukan beberapa software atau program aplikasi, tergantung pada fasilitas internet yang akan digunakan. Ada beberapa pelayanan utama di dalam internet. Yang pertama adalah pelayanan mail atau surat elektronik yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Yang kedua adalah pelayanan telnet, yaitu pelayanan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh seolah-olah kita berada di sana. Yang ketiga adalah File Transfer Protocol atau VTP, yaitu layanan untuk mengirim dan mengambil file antar komputer melalui jaringan internet. Yang terakhir adalah layanan client atau service, yaitu seperti sistem di mana komputer server menyediakan layanan atau data, sementara komputer client mengakses dan menggunakan layanan tersebut.